Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Di kesempatan hari ini 6 September hari Rabu 2023 kita akan lihat untuk beberapa berita ekonomi di koran nasional ya guys ya. Yang pertama ini adalah Investor Daily. Kita lihat cari apa yang menarik di sini. Nah, ini ada penggunaan mata uang lokal akan memperkuat stabilitas ekonomi makro ya. Di mana ini sedang banyak negara yang udah melakukan dedolarisasi ya guys. Di mana untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar, mereka biasanya menggunakan mata uang negara mitranya ya untuk melakukan transaksi ya. Jadi kebanyakan secara bilateral ya guys. Nah, dengan adanya penggunaan mata uang lokal ini uh, tentunya akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi makro ya, dimana di saat ini nih sedang ada beberapa negara ini sedang mengalami ini ya tekanan inflasi yang cukup tinggi ya guys ya, sehingga untuk mata uangnya itu banyak yang rentan ya terhadap inflasi ya, terhadap sekarang dengan adanya sekarang ini dolar indeks juga udah mulai naik ya guys, sehingga banyak mata uang lokal itu terhadap dolar itu semakin melemah. Jadi karena pelemahan terhadap dolar, sehingga mereka ini mensiasatinya banyak negara yang hanya memakai mata uang transaksi untuk memakai mata uang negara mitranya gitu. Jadi untuk mengurangi instabilitas kurs kurs dolar ya guys ya. Jadi biar agak lebih stabil gitu. Jadi beberapa keuntungan ya bila menggunakan mata uang lokal ini diantaranya akan menciptakan transaksi yang efisien dan mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar dalam melakukan transaksi bilateral ya. Karena ketika terjadi transaksi dagang antar kedua negara, maka transaksi bisa langsung menggunakan mata uang yang bersangkutan gitu. Jadi nggak usah nukerin dulu ke dolar ya, jadi lebih efisien ya guys ya. Terus ada mendorong penggunaan relatif terhindar dari ancaman global financial crisis ya, karena banyaknya diversifikasi mata uang yang dilakukan dalam transaksi internasional gitu. Terus keuntungan dalam neraca pembayaran dan kesehatan fiskal ketika dolar Amerika menjadi lebih terdepresiasi dan stabil. Penggunaan mata uang lokal masing-masing negara yang lebih luas untuk transaksi bilateral pada akhirnya akan berkontribusi dalam mempromosikan perdagangan antar kedua negara gitu. Jadi saat ini sedang didorong untuk
didolarisasi ya guys ya, sekarang trennya saking didolarisasi. Ini laba emiten bank ini tembus 105 triliun, di mana sahamnya akan berpotensi naik 20% ya. Nah ini selama 7 bulan 2023 ini semester 1 2023 ini raihan laba bersih bank emiten bank ini mencapai 105 triliun ya, tumbuh 18,7% dibanding tahun lalu, yang didorong oleh penurunan biaya provisi, terus berpotensi berlanjut seiring likuiditas perbankan Indonesia cukup besar. Kondisi membuka peluang untuk kenaikan harga saham di lantai bursa dengan kenaikan hingga 20%. Ini ada beberapa bank untuk beberapa ini ya guys ya, beberapa analis ya guys ya, rangkuman beberapa analis ya. Dimana ini ada Bank BCA ini target potensi kenaikannya sampai 14%, terus BRI juga sama, Mandiri 15%, yang tertinggi ini BNI ya sampai 20% ya. BTN 8% ya. Nah ini PT PP amankan proyek 60 triliun ya, yang dimana proyeknya raihan proyek itu naik dari sebelumnya 40 triliun ya, untuk pengerjaan berbagai proyek mulai dari engineering, EPC ini di programan construction, jalan tol hingga gedung dan lain-lainnya. Terus di IKN misalnya hingga memegang kontrak hingga 10 proyek dengan nilai 5,54 triliun ya. Nah ini Bumi Resources ini masuk indeks FTSE Global ya, dimana yang ini resmi masuk pada bulan September ini ya guys ya. Perusahaan ini ini berlaku nanti pada 18 September ya efektifnya ya. Ini berdampak bagus ini untuk saham Bumi nanti, jadi dia mungkin bisa lebih liquid ya guys ya. Nanti kita lihat nanti pergerakannya Bumi. Nah, bisa dilihat di di analisa saya ya Bumi ya, tapi walaupun ini sebelum nanti ini sudah paling enggak itu nanti setelah efektif nanti setelah 18 September ya kita analisa ya.
ini ada rencana divestasi saham BRI dan BNI ya, yang di BSI ya guys, yang belum mendapat izin dari OJK ya. Dimana rencana divestasi oleh BRI dan BNI ini masih belum dapat izin dari OJK. Regulator akan melihat dasar pemikiran dan rencana tersebut sehingga belum tentu akan diizinkan. Kementerian BUMN telah menjelaskan bahwa BRI dan BNI secara pelan akan keluar dari struktur pemegang saham BSI sehingga meningkatkan free float ya. Selain itu, BSI juga mengundang investor strategis untuk mendukung ekspansi global ya. Oke, demikian dari Investor Daily. Selanjutnya dari Kontan ya. Di 6 September. Nah, ini ada beberapa emiten yang akan menebar dividen ya hingga akhir tahun ini. Dimana ini beberapa emiten yang pemberi dividen jumbo ini ada BRI ya. Ada BRI, BCA, BMRI, dan Telkom ya guys ya. Nah, ini ada daftar emiten pembagi dividen dari tahun 2023. Ini ada ITMG ya, dimana ITMG ini total dividen interim ini 199 juta US dollar ya guys. Ini setara dengan 8,6 dividen yieldnya ya. Terus ada Seger yang cuma lumayan tinggi nih, GEMS ya. Ini 325 juta dolar atau setara 13,1%. Itu yang cukup tinggi ya guys ya, perlu di. Ini ada yang udah membagi nih dividennya ini. Ada Bank Jabar ini 1 triliun, terus ada Bank CIMB 2,8, United Tractor ini 22 triliun, BNI ini 7 triliun, terus HMSP 6 triliun, Astra ini 22 triliun, terus Mandiri 24 triliun, BCA 20 triliun ya, yang pembagi dividen jumbo. Nah, ini seperti kita bahas tadi ya, yang rencana didolarisasi yang satu, terutama di KTT ASEAN ini ya, dimana ada upaya untuk mendorong LCT ya, local currency transaction ya, terus dilakukan. Nah, ini untuk nilai perdagangan barang negara-negara ASEAN ini tahun 2022 itu sebesar 3.847 triliun dolar ya guys ya. Dimana nanti naik dari tahun sebelumnya ya, di 2021.
Nah, ini ada rencana merger antara Bank Nobu dan BABP ya. Di mana proses penggabungan merger ini belum kunjung rampung ya guys ya. Namun memastikan proses merger ini masih berlanjut ya. Di mana proses sudah masuk dalam tahap penentuan kepemilikan saham antara pemilik bank. Sekarang ini adalah saat-saat kritikal, mereka sedang berbicara mengenai kepemilikan saham. Mungkin ada komplikasi teknis, tapi ini tidak ada sama sekali rencana untuk membatalkan. Nah, Bank CMB ini mungkin ada rencana untuk private placement ya, dimana akan melakukan penambahan modal dengan private placement ya. Akan rencana menerbitkan ada 10,5 juta saham baru ya, untuk memenuhi ketentuan saham free float, yakni sebesar 7,5% hingga akhir Juli 2023. Saham free float Bank Niaga ini baru mencapai 6,73%. Nah, ini prediksi ekonomi Cina akan menyalip Amerika menjadi ekonomi terbesar dunia pada tahun 2030, kayaknya akan sulit menjadi kenyataan ya guys. Dimana ini terhambat dengan adanya krisis yang terjadi atau perlambatan ekonomi yang sedang terjadi di Cina ya guys ya. Menurut proyeksi Bloomberg, PDB Cina baru berpeluang mengalahkan Amerika antara 2040 sampai 2049. Meski PDB Cina melebihi PDB AS, selisihnya hanya tipis. Dan ada kemungkinan PDB AS akan kembali menyalip China. Jadi prediksinya mundur ya dari 2030 menjadi 2040 sampai 2049. Oke, itu dari kontan. Selanjutnya ada dari bisnis yang terakhir.
ini sentimen eksternal seret reksadana, di mana tekanan eksternal di pasar saham dan surat utang tanah air pada Agustus lalu menggerus kinerja kelolaan industri reksadana ya, secara bulanan ya. Adanya pemangkasan peringkat utang Amerika dan hawkish untuk suku bunga the Fed rate ya, suku bunga Fed rate ini menyeret kinerja reksadana di ini ya, di Indonesia ya. Dia sepanjang untuk indeks IHSG tercatat hanya tumbuh 0,32 secara bulanan. Tetapi untuk indeks LQ45, indeks 30 justru tertekan ya, berbanding terbalik LQ45 dan indeks 30 sepanjang Agustus mengalami pelemahan masing-masing 3,5 sampai dan 0,43% ya secara bulanan. Terus untuk pasar surat utang di Indonesia domestik juga negatif. Responnya ini menyusul penurunan peringkat utang Amerika ya, dari AAA menjadi AA+ ya, dimana ini membuat naiknya yield US Treasury ya tertinggi dalam 16 tahun, yang meredam kinerja rupiah di ini ya, di melawan dolar ya guys ya. Untuk yield Sun 10 tahun dalam negeri pun sempat mencapai 6,76%. Nah ini untuk dana kelolaan ini, total dana kelolaan industri reksadana ini mencapai pada Agustus ini 516,68 triliun ya, turun dari sebelumnya nih 520,1 triliun di bulan Juli. Nah, ini harga ferronikel yang meredup di pasar gula menjadi baru sandungan bagi kinerja Antam ya, dimana ini direspon negatif oleh saham Antam di bursa.
Oke guys, demikian aja dari koran nasional dari bisnis investor daily ataupun kontan. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.